Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Wa qala an-nabiy aidan, man tamasaka bi sunnati 'inda al-fahsya di ummati alahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan, kita panjatkan selain kita berucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita hari ini. Mungkin dari semenjak kita lahir sampai hari ini, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah berikan beribu-ribu kenikmatan. Maka kalau seumpamanya, kalau seandainya hari ini kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, maka tunggu ajalku sangat pedih kata Allah. Benar ya Allah. Jangan coba-coba hadirin yang mulia, hari ini kita didudukan oleh Allah. Benar ya Allah. Tangan kita masih bisa kita gerakkan, kaki kita masih bisa kita langkahkan menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, hadirin yang mulia. Maka kalau seandainya Masya Allah hari ini kita tidak bersyukur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini, hadirin yang mulia, akan selalu susah dan payah, hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sampai kapan dia ini hidup di dunia dan kapan dia ini akan hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hari ini, hadirin yang mulia, Masya Allah, sekarang kita kadang-kadang banyak lupa, banyak lalai, banyak melanggar daripada perintah-perintah Allah, banyak melanggar daripada aturan-aturan yang telah Allah syariatkan kepada kita, hadirin yang mulia. Kalau sekiranya hari-hari kita ingat bagaimana kita nanti satu waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, disitulah kita akan tersadar bahwasanya kehidupan kita di dunia ini, hadirin yang mulia, sifatnya hanya sementara saja. Ulama sampaikan, umru ummati baina sab'ina wa sittina sanah. Umur umatku antara 60-70 tahun saja.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita selaku manusia, yang mana peringatannya ini hadirin yang mulia telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran, telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap umat memiliki batas waktunya masing-masing hadirin yang mulia. Ketika datang satu waktu yang namanya kematian, maka dia tidak bisa dimajukan walaupun sedetik pun, dan tidak bisa pula dimundurkan walaupun hanya sedetik hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika hari-hari kita selalu ingat yang namanya mati, maka ulama sampaikan ketika satu orang ini mengingat kematian satu hari 25 kali hadirin yang mulia, maka ketika dia hari itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah bahwasannya suatu saat nanti akan datang, akan ada seseorang yang akan memandikan daripada jenazah kita. Akan ada seseorang yang akan mengkafani daripada jenazah kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari para sahabat Nabi, yaitu Sa'id, idza wudi'atil janazati wahtamalan nas awir rijalu ala a'naqihim fa in kana shalihan qala qaddimuni fa in kana ghairu shalihan qala ya wailaha aina tadhhabun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu orang yang sedang diusung, telah datang daripada waktu kematiannya. Ketika ada satu orang diusung, dibawa di dalam keranda, digotong oleh tetangga-tetangga sanak saudaranya, maka satu jenazah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia di dunianya, ketika dia masih hidup di dunia, banyak melakukan daripada amal soleh, banyak melakukan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha bagaimana iman ini wujud dalam dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdengar suara yang sangat kencang, dia ini menjerit hadirin Allah. Satu jenazah ini menjerit. Fa in kana shalihan qala qadimuni. Maka dia menjerit, wahai saudara-saudaraku, mau dibawa kemana jenazahku ini? Katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, seolah-olah dia ini ingin dipercepat yang mulia jenazah ini agar segera sampai ke liang lahat, agar segera sampai ke liang kubur. Wahai saudara-saudaraku, percepatlah bawa jenazahku ke liang kubur. Seolah-olah dia ini ingin dipercepat jenazahnya dibawa ke liang kubur, karena kelihatannya dia ini sedang hadirin yang mulia. Seolah-olah dia ini sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hadirin yang mulia, lubang kuburnya ini Allah jadikan raudhatun min riyadil jinan. Allah jadikan lubang kuburnya ini satu taman daripada taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, fa in kana ghairu shalihan, dan ketika ada satu jenazah ketika hidup di dunia, jadi dia tidak mau beramal soleh, tidak mau berusaha mewujudkan iman dalam dirinya, tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, qala ya wailaha aina tazhabun. Maka dia ini berteriak juga hadirin yang mulia. Cuman teriakannya ini hadirin yang mulia, dia ini seolah-olah ketakutan. Wahai saudara-saudaraku, tetanggaku yang mengusung daripada jenazahku, mau dibawa kemana jenazahku ini?
Jadi seolah-olah dia ketakutan. Ternyata bahwasanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kuburnya ini Allah jadikan kufratan min hufarin niran. Allah jadikan kuburnya ini salah satu lubang daripada lubang neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menyempurnakan daripada amal kita. Untuk menyempurnakan daripada bekal-bekal kita untuk menuju kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang mulia, di dunia ini kita bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tapi nanti ketika sudah di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, baru nanti kita di sini tinggal untuk selama-lamanya. Tidak sebentar. Di dunia paling 60-70 tahun, tapi di akhirat kehidupan yang abadan dalam Al-Qur'an sebut. Kehidupan yang ada awalnya dan kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kalau kita di sana susah selama-lamanya. Kalau kita di sana kita bahagia selama-lamanya. Maka hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat hari ini kita. Mumpung kita hari ini masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk memperbaiki daripada amal-amal kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa ini bukannya di dunia hadirin yang mulia. Tapi kehidupan yang baik, tempat yang terbaik untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa ini yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini sebagai tempat permainan dan sendaguro saja. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Maka ke tempat yang terbaik untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa ini yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara ini hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menyampaikan kepada semua manusia. Untuk menyampaikan kepada manusia bagaimana supaya manusia ini ketika dia kembali ke alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengenal daripada Allah, sudah dekat dengan Allah, keagungan Allah sudah wujud dalam hatinya, keyakinan yang sempurna sudah wujud di dalam hatinya hadirin yang mulia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di perkara agama hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan daripada wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Maka Rasul diperintahkan apa? Iqra. Diperintahkan agar supaya membaca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mesti dibaca? Iqra, apa yang mesti dibaca? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca daripada kondisi umat di sekelilingnya hadirin yang mulia. Yang mana hadirin yang mulia, umat ketika itu dalam keadaan zulumat, dalam keadaan penuh kejahilan, maksiat di mana-mana. Mereka belum mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman di mana-mana. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban daripada perkara agama, maka Rasulullah SAW menyampaikan hari-hari. Rasul berjalan hadirin yang mulia dari lorong ke lorong, dari bukit ke bukit membawa agama. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Hari-hari hadirin yang mulia Rasulullah sampaikan, berjalan dari kampung ke kampung, dari gunung ke gunung, dari padang pasir ke
padang pasir. Rasulullah SAW mujahadah, berkorban untuk perkara agama di hari yang mulia dengan penuh kerisauan. Bagaimana agar umat mengenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar umat ini terselamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari-hari Rasulullah SAW menyampaikan perkara agama. Bahkan ulama sampaikan hari yang mulia, kalau seandainya negeri Mekah ini hari yang mulia dicat, diberikan warna tinta merah, maka ini tanah Mekah ini akan berwarna merah semua hari yang mulia. Saking apa? Saking semua tempat Rasulullah SAW datangi hari yang mulia. Maka hari ini hari yang dirahmati Allah, kita mengaku-ngaku umat baginda Nabi, ingin diaku oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang telah kita buat? Apakah kita telah buat yang mana usaha yang telah dibuat oleh Rasulullah dulu? Rasulullah mujahadah menyampaikan agama dengan penuh kesusahan. Pagi berangkat dengan baju gamis berwarna putih, ketika pulang dakwah hari yang mulia, maka bajunya ini bercak-cak warna merah, warna darah. Kotoran di muka Rasulullah SAW di bajunya hari yang mulia. Hari-hari Masya Allah mujahadah Rasulullah SAW membawa agama, sehingga hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu menyampaikan agama, membawa agama, sehingga hari ini anak kita, orang tua kita, tetangga kita sudah memeluk daripada Islam hari yang mulia. Alhamdulillah. Kalau seandainya seumpamanya dahulu hari yang mulia ini agama tidak ada orang yang membawa, tidak orang yang mau berkorban, meninggalkan istri mereka, meninggalkan daripada anak mereka, meninggalkan kampung mereka, anak mereka menjadi yatim, istri mereka menjadi janda demi perjuangan agama. Kalau seumpamanya dulu tidak ada yang berkorban untuk perkara agama, mungkin hari ini di Kuningan ini pun belum Islam kayaknya. Allah. Mungkin hari ini kita masih menyembah daripada pohon-pohon yang besar. Ya. Tapi inilah hadinya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta agar dilahirkan sebagai agama orang Islam. Kita tidak pernah minta, tapi Allah SWT berikan kepada kita hari ini. Kita terlahir daripada rahim-rahim orang yang telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas menyampaikan agama, tugas menyambung daripada risalah Rasulullah SAW ini bukan hanya tugas para alim ulama saja, bukan hanya tugas para kiai saja, bukan. Kalau dahulu mungkin yang diberikan tugas untuk berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, hanya nabinya saja, umatnya tidak, kaumnya tidak. Hanya nabinya saja diberikan tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya? Ada umatnya ada yang membangkang dengan perintah nabinya, maka dia akan celaka. Ada kaumnya yang taat kepada nabinya, maka dia akan selamat. Terus estafet kenabian seperti itu, dari mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW berganti terus seperti itu. Nah hari ini hadir yang mulia, Rasulullah SAW sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah SAW sudah tidak akan datang ke tengah-tengah kita hari ini. Sementara hadirin yang mulia, tugas untuk dakwah menyampaikan agama ini harus sampai kepada umat akhir zaman. Sehingga sesuai dengan yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW, sampai bayi yang menjelang daripada hari kiamat harus mengenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas siapa hari yang mulia? Kalau bukan tugas kita. Tugas siapa? Tugas orang-orang yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, mempunyai tugas dan kewajiban menyampaikan agama. Menyampaikan agama. Bagaimana kita sampaikan kebesaran Allah? Kita sampaikan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan siapa saja, bertemu dengan di mana saja, kita sampaikan keagungan Allah.
kita sampaikan kebesaran Allah. Maka ketika hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang betul, keyakinan yang sempurna ketika sudah wujud dalam diri kita, maka kita akan mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu Rasulullah SAW, hari ini kita hidup sudah dipikirkan oleh diri oleh Rasulullah SAW. Bagaimana umatnya ini selamat daripada siksanya Allah. Bagaimana nanti ketika di akhirat, ketika kita ditanya, dipintakan pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia, kita bisa menjawab, kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seumpamanya hari ini kita tidak ikut usaha yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW, apakah mungkin Rasulullah mengaku kita sebagai umatnya nanti? Mungkin hari ini kita mengaku kita umat baginda Nabi, tapi nanti Rasulullah mengaku kepada kita. Kalau kita tidak mencontoh kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah hari-hari buat dakwah, menyampaikan agama. Maka hari ini kita belajar bagaimana kalau dulu tuh dakwahnya ini dakwah dengan orang-orang kafir, ya. Bertatap muka dengan orang-orang kafir, dakwah Islamiyah kalau mungkin dulu. Nah hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini dakwah Islahiyah, dakwah memperbaiki daripada diri kita. Kita buat perbaikan daripada diri kita. Nanti ketika diri kita sudah baik, maka akan ada efek terhadap istri kita, terhadap anak kita. Intinya kita buat dakwah. Nanti ketika kita sudah buat dakwah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan lahirkan daripada perut orang-orang rahim, orang-orang Islam ini para pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat hadiah mulia, Islam di mana-mana dilecehkan. Umat Islam di mana-mana dihinakan. Ya, bukan nggak ada yang bertindak, ada yang bertindak. Tapi kita lihat hasilnya, masya Allah. Islam di mana dilecehkan karena apa? Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqamat ummati dunya nuji'at minha haibatul Islam." Ketika keagungan dunia sudah masuk kepada umat hari ini hadiah mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada kehebatan Islam. Kita lihat hari ini masya Allah, Islam di mana-mana dilecehkan, dihinakan. Karena pada diri umat Islam tersendiri sudah tidak ada keagungan Allah di hatinya. Yang ada apa? Keagungan dunia. Maka mari hadirin Bapak yang dirahmati Allah SWT, kita belajar bagaimana ya, pelan-pelan berproses bagaimana agar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala wujud dalam diri kita. Maka kita dari Bogor datang ke sini bersilaturahmi, belajar meluangkan daripada waktu. Ya. Kalau nunggu waktu luang kayaknya ada susah kalau nunggu waktu luang. Mungkin ketika kita masih muda berpikir kita sibuk, kita sudah sibuk ketika muda juga, sibuk mencari pekerjaan kita, sibuk bergaul ke sana ke sini. Mungkin nanti setelah berumah tangga, sudah punya istri, mungkin ada waktu luang. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita punya istri, sibuk dengan istri kita, sibuk dengan anak kita, ya, sehingga tidak ada waktu luang untuk fokus perkara agama. Kita berpikir kembali, mungkin nanti setelah tua kita akan banyak waktu. Anak kita sudah pada besar, anak kita sudah pada bisa mandiri masing-masing semua. Mungkin kita masih bisa ada waktu luang. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita tua, umur kita sudah tua, kita masih aja sibuk dengan cucu kita. Apa kalau kita mau nunggu daripada waktu luang kalau kita tidak meluangkan waktu? Maka alhamdulillah kita belajar ya, dari Bogor datang ke sini bersilaturahmi, menjumpai daripada saudara-saudara muslim kita di Kuningan. Belajar bagaimana meluangkan dipersedikit waktu kita untuk perkara agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab geraknya kita ke sini. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab bagaimana hidayah ini Allah curahkan di kampung ini. Kemudian hidayah ini Allah kekalkan dalam diri kita.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hadirin yang dirahmati Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang baik, yang dan betul, yang benar datang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kehilafannya dari kebodohan saya sendiri. Maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Maka untuk sempurnanya majlis, saya tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.